Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX SPL 118 yang terinspirasi dari skema box SPL yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR Deluxe dengan tipe 18700MK1 DLX revisi 0, produksi 5 April tahun 2017. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 424 mm. Ukuran magnetnya 220 mm. Ukuran total dari magnet hingga gasket 195,5 mm. Ketebalan gasket 13,5 mm. Ukuran terluarnya 470 mm. Dan ukuran antara baut 455 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 457 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 600 watt. Program power 1200 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk rentang frekuensinya mulai dari 29 sampai 2700 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 101 dB. Kemudian ukuran voice coilnya 99,2 mm. Untuk spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya ini 29 Hz, DCR 5,2 ohm, KTS 0,3, CAS 0,31, IMS 9,18, MMS 186,6 gram, GMS 0,16 mm per Newton, BL 23,9 Tesla meter, fast 344,4 liter, efisiensi 2,66%, SD 1244,1 cm persegi, dan Xmax 10,9 mm. Untuk poin Xmax, ini sepertinya cukup menjanjikan. Tapi meskipun begitu, nggak ada jaminan pasti kalau Xmax yang tinggi, outputnya pasti akan maksimal. Dan untuk jenis box speaker, ini sebenarnya bisa digunakan untuk box dengan dan tanpa lubang angin. Karena untuk EBP-nya, ini sekitar 93,5. Namun bicara mana yang lebih direkomendasikan, ini tentu akan lebih direkomendasikan untuk diaplikasikan pada box dengan lubang angin. Cara mengetahui EBP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya.
Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1200 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Untuk rekomendasi titik potong bawahnya ini di 45 Hz dan untuk atasnya boleh menyesuaikan. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 45 Hz, frekuensi 40 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 44 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1200 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 10,7 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 36 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 860 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Kemudian untuk setiap portnya, ini menggunakan ukuran 100 mili. Sementara untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 680 mili. Dan untuk pemasangannya ini dimundurin 1 mili dari bibir depannya, karena ini akan dijadikan sebagai wadah dari dudukan RAM atau grill speakernya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 312 mili. Tekukan ini dengan ukuran 142 mili dan ukurannya sama dengan tekukan yang ini. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya adalah 588 mili. Karena ini merupakan dudukan dari speakernya, maka ini dibuat menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk aerodinamika. Untuk meredam getaran, maka di sini ditambahkan sekat dengan ukuran 100 mili.
Dan jangan lupa dengan segitiga kecil di sisi kiri dan kanannya. Dan terakhir triplek yang ini. Ini ukurannya 145 mili. Jadi triplek ini bertujuan selain untuk menambahkan estetika, triplek ini juga akan memberikan penguatan ekstra pada bagian depan box speakernya. Sementara untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX SPL118, khususnya untuk transducer speaker ACR Deluxe dengan tipe 18700MK1 DLX. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.